Selamat pagi, mohon izin Bu Ufi, izin memperkenalkan diri, nama serta kadet elektron yang berbeda, izin menjelaskan tentang apa itu sampling dan aliasing. Yang pertama untuk sampling adalah sinyal waktu kontinu atau dikenal sebagai sinyal analog akan disampling dan akan didapatkan sinyal waktu diskrit atau digital. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat berikut, yaitu frekuensi sampling lebih besar dari 2 kali frekuensi sinyal informasi yang akan disampling. Untuk apa itu proses aliasing adalah seperti yang telah dijelaskan bahwa proses aliasing akan terjadi jika frekuensi sampling tidak sesuai dengan aturan Nyquist, yaitu nilainya lebih rendah dari yang seharusnya. Sebagai contoh, misalkan harusnya itu 20 kHz, tapi yang sampling hanya 15 kHz. Dan itu akan menyebabkan aliasing. Di sini kita coba untuk pengaruh pemilihan frekuensi sampling secara visual. Kita bisa mengcopy template yang telah diberikan menggunakan MATLAB. Di MATLAB ini kita taruh di editor seperti ini, kemudian taruh di command window. Yang pertama ini frekuensi samplingnya itu 8. Ini untuk grafik yang dihasilkan dari frekuensi sampling 8. Kemudian kita ubah sesuai soal di sini menjadi 10, 12, 14, 16, dan 20. Dari frekuensi sampling 10 yang dihasilkan itu grafiknya seperti ini. Lebih rapat-rapat lagi per gambarnya. Kemudian kita coba untuk frekuensi sampling 12. Ini untuk frekuensi sampling 12 yang dihasilkan. Pertama 0, kemudian 1, 1, 0, minus 1, 0, gitu. Kemudian kita coba frekuensi sampling 14. Ini yang dihasilkan dari frekuensi sampling 14. Lebih rapat-rapat untuk tiap gambarnya. Kemudian kita coba lagi 16. Ini yang dihasilkan dari frekuensi sampling 16. Dan yang terakhir kita coba frekuensi sampling 20. Ini yang dihasilkan dari frekuensi sampling 20. Terlihat ini lebih banyak lagi. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa frekuensi sampling itu berpengaruh terhadap grafik yang dihasilkan nantinya. Kemudian kita melakukan pengamatan pengaruh pemilihan frekuensi sampling pada efek audio. Ini sudah diberikan template-nya, bisa kita copy. Kita bisa buka di editor baru.
Kita copy di sini di command window. Kemudian ini yang pertama untuk frekuensi sampling. Mau izin ulangi untuk frekuensi 100. Nah, ini gambar dari grafik yang dihasilkan untuk frekuensi 100. Kemudian sesuai soal, kita akan mencoba 200, 250, 300, 350, 400, 850, dan 900. Kita coba yang pertama 200. Ini grafik yang dihasilkan dari frekuensi 200. Kemudian kita coba 250. Kemudian ini yang dihasilkan grafiknya dari frekuensi 250 itu lebih rapat-rapat lagi dia gelombangnya. Selanjutnya kita coba 300. Ini gelombang yang dihasilkan dari frekuensi 300 seperti ini. Berbeda dari yang sebelum-sebelumnya terlihat. Kemudian kita coba 350, 400, 800. Ini adalah bentuk grafik dari frekuensi 350. Kemudian kita coba 400. Ini bentuk grafik dari 400, sama seperti yang tadi, namun dia lebih rapat-rapat lagi. Kemudian kita coba 800. 850 dan 900. Ini grafik yang dihasilkan dari frekuensi 850. Kemudian yang terakhir kita coba 900. Ini adalah gelombang yang dihasilkan dari frekuensi 900. Dari sini juga kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh pemilihan frekuensi sampling itu ada efeknya terhadap audio. Setelah ini, kita coba untuk menggunakan template yang ini. Dari programming yang ini itu akan menghasilkan sebuah nada lagu. Ini bisa kita copy ke command window. Untuk yang pertama, frekuensi sampling yang kita gunakan adalah 16.000. Ini gambar yang dihasilkan dari frekuensi sampling 16.000 untuk audionya. Seperti ini. Kemudian kita coba lagi untuk frekuensi sampling
frekuensi sampling 10.000, 2.000, dan 800. Ini gambar yang dihasilkan dari frekuensi sampling 10.000. Untuk audio yang dihasilkan dari frekuensi sampling 10.000 itu seperti ini, tidak ada perbedaan signifikan. Kemudian kita coba untuk frekuensi sampling. Oh, ini belum diganti. Mohon izin diulangi untuk frekuensi sampling 10.000. Ini gambar yang dihasilkan dari frekuensi sampling 10.000. Kemudian untuk audionya seperti ini. Kemudian kita coba untuk frekuensi sampling 8.000. Ini yang dihasilkan dari frekuensi sampling 8.000. Seperti ini gambarnya. Mungkin diulangi 2.000 harusnya. Ini yang dihasilkan dari frekuensi sampling 2.000 ya. Ini. Kemudian untuk audio yang dihasilkan kemudian kita coba yang terakhir itu frekuensi sampling 800. Untuk gambar yang dihasilkan dari frekuensi sampling 800 itu seperti ini. Untuk audio yang dihasilkan itu seperti ini. Terjadi perbedaan di audionya. Yang di gambarnya juga berbeda. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk perbedaan frekuensi sampling itu berpengaruh nanti ke hasil yang dihasilkan dari programming. Tadi juga sudah diubah-ubah frekuensi samplingnya dan hasil lagunya itu berbeda dengan gambarnya juga berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk praktikum proses sampling dan analisis pada pemrosesan sinyal digital. Terima kasih.